طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena pantun lain dibawa bapak sama ibu-ibunya. Jalan-jalan ke kebun memetik bayam. Bayam dipetik untuk campuran bakwan. Dari bunyi ucapan salam, sepertinya bapak ibu punya cicilan. Punya cicilan, Bu? Pak, punya cicilan, Pak? Mari kita sama-sama doakan yang punya cicilan, yang punya hutang, semoga lunas. Amin, ya Rabbal. Boncang, Bu, jawab salamnya. Berarti memang betul lah ini buat cicilannya nih ya. Ya, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم بعده من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ustadz Salman SE. Ustadz Salman ini adalah teman saya, teman lama. Jadi ketika panitia menghubungi Ustadz kenal dengan Ustadz Salman, banyak teman saya yang bernama Salman. Salman yang mana saya bilang kan. Kemudian dikirimlah foto. Oh Ustadz ini saya. Jadi Ustadz Salman adalah sobat saya, sobat karib. Udah lama nggak ketemu Ustadz ya. Berapa lama Ustadz? Lama lah pokoknya. Jadi alhamdulillah, kemudian yang saya hormati semua jajaran FKSMM, kemudian Badan Kenajiran Masjid yang lebih dikenal dengan Kang Mudin. Ya, Kang Mudin yang luar biasa menemani saya iktikaf tadi malam di masjid ini. Karena ada 7 orang. Terima kasih panitia. Kemudian yang saya muliakan alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang telah berhadir di masjid Allah yang mulia ini. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk hadir di masjid majelis taklim yang mulia ini. Karena hadirin mulia, hadirnya kita di sini bukan karena kekuatan kita, bukan karena fisik kita yang kuat. Banyak hari ini orang-orang yang mempunyai kekuatan fisik, Pak. Mobil ada, kendaraan ada, tapi tak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadirnya kita ini memang pilihan. Seperti ibadah haji, Pak, atau umroh. Jika sebelum saya ada cerita satu ibu
yang makannya Senin Kamis. Tapi sangat luar biasa pilihan Allah. Uangnya nggak ada. Tiba-tiba ada hamba Allah datang ke rumahnya, Bu, ini ada uang, ini ada hadiah, nggak disebutkan nilainya berapa, dalam plastik. Nah, karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dari segi kita pandang dari segi kehidupannya, makan pun Senin Kamis. Bahkan untuk kehidupannya pun anaknya yang ngasih, kadang enggak. Saking susahnya anak-anak mereka. Tapi karena kebesaran Allah, karena pilihan Allah, tiba-tiba datang seorang membawa plastik, satu bungkus plastik hitam, dipikir ibu ini kue. Apa ini Pak? Ambil saja Bu, nanti setelah saya pergi, buka ini uang plastik. Begitu dibuka, Masya Allah, nangis si tersebut. Saya mendengar ceritanya sedih Pak, terharu, takjub. Kenapa? Karena memang pilihan, duduknya kita di sini memang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini orang-orang yang sehat, mempunyai badan yang fisik yang sehat, bahkan kendaraannya mewah ada, tapi belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita Pak pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Bersyukur dalam keadaan ada, dalam keadaan tidak ada. Itulah sebaik-baik syukur. Kemudian selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini hadirin mulia, kita berdoa, ya Allah, berilah kami syafaat bagindamu. Berilah kami syafaat kekasihmu nanti di yaumil akhir. Tetapi doa yang kita panjatkan ini tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan syafaat kekasihnya, sementara namanya sunnah-sunnahnya tak kita hidupkan. Nehi kata orang dia. Gak akan kukasih kata Allah Subhanahu wa taala syafaat kekasihku. Kekasihku mulia kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minimal Pak kita hidupkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sehari. Bukan main-main selawat ini Pak. Selawat Nabi ini bukan main-main. Bisa menyelamatkan kita di dunia maupun nanti di akhir. Kemudian kita zikirkan nama beliau, kita sebutkan nama beliau setiap harinya. Minimal Pak 100 kali satu hari. Petang, setelah asar, ba'da subuh, kita zikirkan nama beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin mulia, saya pada pagi hari yang mulia ini membahas tentang nasihat yang sangat luar biasa dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sangat luar biasa. Nasihatnya cuma singkat, 4 saja. Mungkin sudah pernah kita dengar, tapi kita lupakan nasihat. Ringan saja Pak. Apa yang paling dekat dengan kita? Apa yang paling jauh? Apa yang paling ringan dan apa yang paling berat? Tapi susah untuk mengamalkan. Apa yang pertama ya, ketika dia mengumpulkan anak murid-muridnya dalam satu halqah ta'lim. Beliau mengatakan, ya tullab, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh atau apa yang paling dekat dengan kita? Maka muridnya menjawab menurut versinya masing-masing. Ada yang bilang yang paling dekat kedua orang tua, kakak kandung, saudara kandung. Dengan hikmahnya, beliau tidak menyalahkan jawaban murid-muridnya. Betul jawaban kalian. Tapi sungguhnya yang paling dekat adalah sahabat, yang paling dekat adalah siapa? Mati. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Apabila sudah datang masanya, apa masanya Pak? Yang namanya kematian itu. Jadi dalam tubuh kita ini ada salah satu aswash. Apa yang pertama ar-ruh. Wasulusulillah ar-ruh. Ruh ini miliknya siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua lidudi. Jasad kita ini Pak, lidudi. Kalau tak ada amalnya, maka jasad kita setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dimakan cacing belalang. Baru yang terakhir apa dengan kita? Amal soleh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, telah memanggil kita, telah mengambil miliknya dalam tubuh kita ruh, maka ketika kita dicabut nyawa itu akan bisa. Duduknya kita di sini hadirin mulia, ibu yang mulia, karena ada ruh. Ruhlah penopang kita. Bangunan ini apa penopangnya? Besi Pak. Kalau sudah ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih Pak. Dari sahabat Nabi Sa'id radhiyallahu an, apa kata beliau? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamala an-nas awir rajul ala a'naqihim." Suatu saat nanti hadirin mulia, Bapak Ibu yang mulia, akan ada orang yang akan menggotong jenazah kita di atas pundak-pundak saudara kita hadir. Jangan main-main. Suatu saat nanti akan ada orang-orang saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang akan menggotong tubuh kita yang lemah ini di atas pundak-pundak mereka. Ala a'naqihim. Bagaimana nasibnya balasan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan satu jenazah yang taat, qaddimuni qaddim. Wahai saudara-saudaraku, percepatlah langkah-langkah kalian. Percepatlah kaki-kaki kalian melangkah bawa jenazahku ini ke dalam kuburku. Ditantang itu malaikat. Kenapa hadirin mulia? Karena begitu taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah dia kerjakan. Semua sunnah-sunnah Nabi diamalkan. Wahai saudara-saudaraku, percepatlah langkah-langkah kalian, bawa jenazahku ini ke dalam tempat peristirahatanku yang terakhir. Kenapa hadirin mulia? Karena kuburnya dia mengetahui disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala raudhatan min riyadil jannah, yaitu taman-taman surga Allah Subhanahu. Nah sebaliknya hadirin mulia, orang yang tak mau taat, orang yang sudah dikasih kesempatan hidup, dia berbuat dosa, dia tak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jenazah ini akan menjerit sejerit-jeritnya, dan jeritannya ini terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Walau sami'a sa'iqa, dan jeritan ini hadirin mulia, apabila manusia mendengarkannya akan jatuh langsung pingsan. Saking derasnya pekikat itu. Apa kata satu jenazah yang taat kepada Allah, yang membangkang kepada Allah, yang melawan kepada Allah, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya wailaha, ya wailaha, wahai saudara-saudaraku, celakalah. Sambil menjerit aja, sambil menangis saja mulia. Ya wailaha, celakalah aku wahai saudara-saudaraku, mau kalian bawa kemana jenazahku ini?
Saking takutnya hadirin. Saking menyesalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena tak patut, tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjerit, dan dia mengatakan, perlambatlah langkah kaki kalian. Sambil ketakutan, sambil menggetar, sambil menangis hadirin yang mulia. Jangan kalian bawa jenazahku ini, karena dia tahu hadirin mulia, karena kuburnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburatan min kubarin. Kalau sudah masuk hadirin, kalau sudah jatuh limit yang ada pada diri kita hadirin, bukan kematian sebenarnya yang kita takuti, tapi amal kita yang belum mencukupi hadirin. Bukan kematian hadirin yang mulia yang kita, tapi amal kita yang belum mencukupi hadirin. Dan dosa kita ini juga bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita hadirin mulia, pendidikan kita sangat luar biasa. Harta banyak. Ingat hadirin mulia, dosa kita ini bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Biar terbuka pikiran kita. Dosa kita juga banyak kepada ayah dan bunda kita. Kita ini sudah menjadi mantan, sudah pernah dirawat oleh ayah dan ibunda kita dengan tangan yang lembut. Kita lupakan jasanya. Padahal kita dikandungnya selama 9 bulan, sakit tak dirasakannya hadirin. Ada satu kisah singkat saya ceritakan, suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, pemuda yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayatnya ketika dicabut nyawanya, ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mulutnya terkunci, tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Padahal hadirin mulia, perintah Allah semua apa yang disuruh ibunya hadirin mulai dikerjakan. Dengar ini, ibu. Dengar ini, Bapak. Ketika hendak sakaratul maut, tak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namanya al-qamah. Dapat utusan dari keluarganya mendatangi baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, labbaika ya Rasul. Ya al-qamah sedang sakaratul maut, tapi tak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada apa gerangan? Padahal dia taat pada Allah. Zakat dia kerjakan, dia bayar. Perintah ibunya, jika dia masih muda, dia kerjakan. Baru baginda Rasulullah SAW memanggil Bilal radhiyallahu anhu, Bilal, pergilah engkau cari apakah beliau masih punya orang tua. Masih ya Rasulullah, ibundanya seorang yang sudah tua renta, berjalan payah baginda Rasulullah. Panggil dia kemari atau aku yang datang ke sana. Begitu sampai di depan pintu ibunya si Alqamah, dia ketuk, assalamualaikum ya Da'aka Rasulullah, engkau dipanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang datang kemari atau engkau yang ke sana? Tak pantaslah aku, kata seorang itu, yang mendatangi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Panggil, dia datang, diboboh, menangis Bilal radhiyallahu anhu. Dengan keadaan seorang ibu yang tua, seperti berjalan upaya. Tiba sampainya di rumah baginda Rasulullah SAW, langsung Rasulullah menanyakan, ijlisi ya duduklah engkau ayah.
Rasulullah SAW sangat hormat kepada perempuan, sangat santun kepada ibu. Walau hanya beberapa tahun dia dirawat oleh ibu. Selebihnya ibu susuan, tak jumpa dengan ayah. Wah, ibu, apa yang terjadi dengan si Alqamah? Saat ini dia sedang sakaratul maut, tapi tak bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan singkat ibu menjawab, wahai Rasul, bagaimana aku tak sadar? Bagaimana tak ternoda hati ini, wahai baginda Rasulullah, anak kesayanganku. Setelah dia menikah, tak pernah melihat mengunjungi diriku. Kalian dengar ini anak-anak muda. Bukan main-main barokah satu orang ibu. Bisa menyelamatkan kita ke surganya Allah. Dan bisa menjerat kita ke nerakanya Allah Subhanahu. Bagaimana tak tergores hatiku ya Rasulullah. Anak kesayanganku setelah dia menikah mempunyai pilihan seorang wanita. Tak pernah sekalipun dia berkunjung ke rumahku. Bahkan masalah makanku, obat-obatku ketika aku sakit pun dia tak peduli lagi sama aku. Apa gak sedih kita? Satu orang ibu mengandung kita selama 9 bulan. Sakit tak dirasakannya, makan tak enak. Begitu dia memilih wanita yang lain, dia tak pedulikan ibunya. Jadi ibu-ibu yang mulia, jangan halangi suami-suami kalian untuk berbakti kepada ibunya, bapaknya. Karena ibunya adalah surganya, jalan surganya. Ibu surga, jalan surga ibu, suami. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai ibu, maafkanlah. Saking sakit hatinya, Pak. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Maka baginda Rasulullah SAW memerintah kepada Bilal dan tiwa sahabat lainnya, wahai Bilal, ambil itu kayu bakar, kumpulkan setinggi gunung, bakar itu hidup Alqamah. Karena api di dunia ini, api di neraka lebih panas daripada api. Pak, Bu, Pak. Masih semangat kah dengan ceramah ini? Takbir dulu ibarat ngantuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi karena tak ada kata-kata dari ibunya, baginda Rasulullah SAW memerintahkan itu mengumpulkan kayu bakar. Seorang ibu lah pula namanya. Kartu itu kesalahan kita yang kita lakukan kepada dirinya. Mulut kita ini yang dididiknya hadir mulia. Masih maafkan. Baru-baru ini saya diundang di penyambungan Pak Ceramah. Saya diceritakan oleh panitia, Ustaz, baru-baru ini ada satu orang anak yang menggorok leher mamanya. Gimana itu, Pak? Mamanya yang memelihara, ibunya yang memelihara, mengandungnya digoroknya, Pak, gara-gara nggak dikasih uang jajan. Bagaimana dosanya? Mamanya digoroknya, gara-gara uang tak dikasih, minta duit. Di Sepuluh-Puluh itu, Pak, baru-baru di kejadian. Maka wahai ibu, maafkanlah siapa. Jika kau tak maafkannya, akan dibakar yang hidup itu. Ibulah pula namanya. Dimaafkanlah si Alqamah berdiri. Ishadu ya Rasulullah. Hai Rasulullah, saksikan oleh kalian. Maafkan atas kesalahan si Alqamah terhadap dirinya. Karena ada kata maaf dari seorang ibu, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal, tengok tuh si Alqamah. Begitu belum sampai Pak di depan pintu rumahnya, terdengar ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Inilah karomah seorang ibu, Pak. Dengan doanya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Percayalah, Pak. Percayalah, Bu. Percayalah anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Ilmu yang ada pada diri kita ini, harta yang ada pada diri kita ini, hadirin mulia, karena ada doanya ibu. Kalau masih ada ibunya, segera pulang ini cuci kakinya, cium kakinya, minta maaf kepada beliau. Sebelum ada kata maaf, wallahi hadirin mulia, walaupun setinggi apapun amal kita, walau sebanyak apapun yang kita sedekahkan harta kita, kalau belum ada kata maaf dari seorang ibu hadirin mulia, wallahi tak akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan satu orang ibu yang masih Nasrani, Pak, yang lain agama dengan kita, ketika dia mengajak kita untuk masuk kembali ke agamanya, itu pun disuruh Allah Subhanahu wa taala santun untuk berkata yang baik kepada dia. Bagaimana lagi ibu kita yang dari kecil Islam, orang yang tua kita yang belum masuk Islam, kita sudah masuk Islam, kemudian dia mengajak lagi kepada kita untuk kembali agamanya, disuruh santun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hanya seorang ibu. Tapi ada satu lagi jasa yang kita lupakan, yaitu seorang ayah. Ayah ini juga hadir mulia, tak kalah hebatnya dengan ibu kita. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, siapa yang mengangkat kita pertama? Siapa yang pertama kali mengenalkan tauhid kepada ayah? Diangkatnya, dibisikkan ke telinganya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jasanya ini sekarang ini hadirin mulia, banyak orang-orang anak-anak melupakan jasa seorang ayah. Apa besarnya jasa seorang ayah? Yang mengenal pertama kali hadirin mulia ketika kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini, ayahlah yang mengenalkan, ayahlah yang membisikkan ke telinga kita, Allahu Akbar. Terkadang anak yang sehebat ini mulutnya keluar lawannya ayah, bahkan dipukulnya ayah. Sebesar apapun kesalahan orang tua itu hadirin mulia, jangan pernah melukai perasaannya. Wala taqulla uff. Janganlah kamu berkata itu saya sudah dosa hadir. Bagaimana seorang anak yang mengandungnya digoroknya ibunya hadirin mulia gara-gara uang? Allah Subhanahu wa taala akan maafkan dia. Terdengarlah ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena doa seorang. Maka dari ini hadirin mulia, pergilah, datangilah orang. Jangan hanya lebaran kita, Pak, minta maaf, mengambil tangannya, mencium tangannya. Bahkan seumur hidup kita ini, saya yakin, Pak, 99% tak pernah mencuci kaki. Keberhasilan seorang di dunia ini, walaupun susah dia hadir juga, karena santun dia kepada seorang. Insyaallah Pak ya, Bu. Nah, bagaimana kita yang sudah tua? Ayah kita, ibu kita telah tiada, doakan. Ada harta kita, sebutkan namanya, dekahkan harta tersebut. Kemudian hadir mulia, yang paling dekat, ini paling jauh. Apa yang paling jauh hadir? Apa hadirin yang pula yang paling jauh? Alhamdulillah, ada yang tahu?
yaitu masa lalu benar. Masa lalu ini sangat luar biasa. Ketika di masa lalu kita dan saat sekarang ini mungkin ada kesalahan-kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berdosa, melakukan kesalahan, tubu ilallah taubatan, maka bertobatlah kalian. Masih sanggup kah? Masih sanggup ya Pak? Masih sanggup Pak? Setengah jam lagi ya? Lanjut ya. Kalau masih semangat saya lanjut ini. Kalau enggak saya tutup sekarang. Singkat saja Pak. Tubu ilallah taubatan nasuha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi? Dia berdialog dengan Nabi Adam. Jadi jangan bilang Nabi Adam ini berdosa, Pak. Jangan bilang Nabi Adam ini berdosa gara-gara makan buah khuldi. Kenapa dia makan buah khuldi? Sebelum dia memakan buah khuldi, Allah berdialog kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Itu perantaraan dia makan buah khuldi. Aku nanti akan menciptakan, menghadirkan satu pemimpin di muka bumi. Lihat di tafsir Pak As-Sawi. Saya lupa halamannya. Jika ada orang yang mengatakan Nabi Adam ini berdosa, maka kufurlah, maka kafirlah. Tak ada Nabi yang berdosa, tapi mistake, salah. Apa kesalahannya? Karena memakan buah khuldi. Tapi Allah berdialog sebelum dia diciptakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Itu penyebabnya Pak, sehingga dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga untuk memimpin di dunia. Jadi yang salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah dia melakukan kesalahan? Ya Adam, dahulu kau datang kepadaku sebagaimana raja kepada raja. Setelah dia melakukan dosa, setelah dia melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berdialog. Sekarang, wahai Adam, kau datang kepada bagaimana mendatangi budak mendatangi majikan. Nah, kalau kita Pak salah terhadap atasan kita, apa yang harus kita lakukan? Bersujud Nabi Adam alaihi salatu wassalam selama 40 tahun lamanya. Menangis. Apa kata Allah? Amin muznibi ahabbu ilayya tasbihi. Rintihan seorang pendosa, tangisan seorang pendosa lebih aku cintai daripada tasbihnya orang yang sombong. Rintihan seorang pendosa hadirin mulia, tangisan seorang pendosa hadirin mulia, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada tasbihnya orang yang sombong. Anin muznibin. Muznibin ini jamaah. Orang-orang yang berdosa. Anin. Rintihan seorang pendosa lebih aku cintai ahabbu ilayya min tasbihi mudillin. Mudillin ini banyak artinya, maknanya Pak. Bukan hanya orang-orang tersesat. Bisa juga orang yang sombong. Banyak maknanya. Ada satu kisah seorang perempuan namanya lupa saya, Ruqayyah. Dia menjual keperawanannya kepada laki-laki hidung belang. Tapi bolak-balik dia mengadu pada Rasulullah, "Ini imra'atul lati kuntu hamilan bi zinati." Aku seorang wanita yang berbuat zina dan hamil atas perbuatanku. Aku ingin bersuci, fatahhirni ya Rasul. Enggak mau lihat mukanya, Pak. Karena salah satu dosa besar adalah zina. Sampai 3 kali karena ada kesungguhan si Ruqayyah ini. Singkat cerita dia balik, kau pergi lagi ke rumahmu tobat. Setelah anakmu lahir, kemari kau
balik lagi. Setelah anakmu habis masa susuannya, balik lagi kok, balik datang. Setelah anak kau dewasa, kau rawat dia, kau kasih makan dengan halal, balik lagi. Balik lagi dia, Pak. Singkat cerita, setelah dewasa, kau nikahkan dengan baik-baik. Balik lagi, Pak. Gak ada juga jawaban bagi Rasulullah. Kenapa hadirin mulia? Rasul ingin melihat kesungguhan seorang pendosa atas perbuatannya. Sungguh-sungguhkah dia bertobat? Karena dosa kita yang kita berbuat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubat dan nasuha. Ini syarat-syarat taubat. Di akhir hayatnya dia masih taubat kepada Allah, meninggal dunia, terdengar oleh baginda Rasulullah tersebut karena kesungguhan. Satu orang penzina, Pak, terima doa. Tak ada manusia yang tak berdosa, ya kan? Maka bertobat, tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, hadirin mulia, apa yang paling ringan? Ini, Pak, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Kalau tak sholat bagaimana? Apa kata Allah? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Apa kata Allah? Apabila satu orang mukmin, laki-laki mukminah, laki-laki mukmin, perempuan mukminah, dia melakukan kesalahan, perusak, maksudnya merusak apa? Melakukan dosa aja mulia. Fatanu, bikin kerusakan di dunia ini, yaitu dosa. Walam yatubu ilallah, belum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabu jahannam, walahum adzabul hariq. Ini balasan. Tapi sebaliknya hadirin mulia, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ini orang-orang yang maka hadirin mulia, terkadang kita membuat pesta, memestakan anak kita, menyulatkan anak kita, dan tinggalkan sholat. Ini Pak, pekerjaan yang paling ringan. Jangan sepele Pak sholat ini. Gara-gara kita tamasya, pergi ke sana kemari, kita tinggalkan sholat. Padahal sholat ini yang menyelamatkan kita Pak, bukan uang. Pak, ya Bu, gara-gara wirid di masjid tasawuf, mana main? Kata orang Medan. Banyak itu kan Pak, gara-gara masjid atau membawa jenazah orang yang meninggal, lebih banyak yang di luar daripada di dalam. Wajibnya tak dikerjakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menerima amalan kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menerima zakat kita, sedekah kita, kalau penghulu amalnya tak kita kerjakan? Jangan sepele Pak dengan sholat. Ya Pak, banyak itu kan Pak, gara-gara pesta Pak, bahkan gara-gara wirid di masjid, sholat. Aduh. Jadi Pak, jagalah sholat kita. Ajaklah anak kita. Sepele ini Pak, usia ini sepele tapi bermakna. Harus kita ulang-ulang supaya kita jangan sombong. Terkadang kita udah banyak ilmu dinasihati, marah pula deh. Lihat Ali itu dinasihati anak-anak, terima dia, padahal ilmunya tinggi. Kita udah gak punya ilmu, gak punya amalan, marah pula Pak diajak orang sholat. Kadang-kadang saya lihat jamaah tabligh itu kasihan kali sih. Diajaknya ngetuk, dimarah-marahi, kau adalah sholat luar katanya. Padahal ngajak yang baik Pak. Kemudian yang paling berat apa Pak? Amanah. Ya'mal ma syi'ta fa innaka majibun. Jadi semua yang kita perbuat, semua yang kita kerjakan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Bahkan kepemimpinan kita di masjid ini Pak, ini yang paling berat. Saya nggak mau dijadikan ketua BKM Pak, berat.
Sekitar kita ini nggak ada yang sholat, bagaimana Pak? Tugas BKM ngajak sebenarnya. Tugas pengurus Pak, ajak itu orang-orang yang belum sholat. Di Thailand sana Pak, satu kampung itu hafiz Al-Quran semua Pak, saya pernah ke sana. BKM-nya di seluruh Thailand yang kampung itu Pak, mengajak orang sholat subuh semua, keluar BKM-nya. Saking pentingnya ini Pak, saking ngerinya ini amanah. Ya ajaknya orang-orang yang masih tidur, marah-marah lah katanya. Penting kami sudah mengajak. Jadi sekalian ini pengurus ya kan, 30 masjid Pak. Marilah berbenah masjid kita. Bukan hanya fisik bangunan saja Pak yang diperbaiki. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman masjid besar-besar penghuninya nggak ada. Pernah saya pergi ke Sibolga Pak, di atas Sibolga itu ada gunung, nama desanya Utana Bolon Pak. Masjidnya mau tumbang, banyak rayap-rayap. Silaturahmi lah saya ke penduduk. Kenapa nggak ada kalian yang mau sholat di masjid? Kok apa sholat? Kok apa sholat itu? Sampai begitu Pak, orang Islam. Yang penting anakku sekolah. Satu orang pemimpin rumah tangga pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, Pak. Salah satu perdebatan di yaumil akhir adalah seorang yang berkasih sayang di dunia, saling tuntut menuntut, suami menuntut istri, istri menuntut suami. Wahai Allah, jangan masukkan suamiku, panjang memang jenggotnya, rajin dia sholatnya, jidatnya sampai hitam, tapi tak pernah mengajak aku untuk perkara agama. Jangan main Pak. Orang yang paling berkasih sayang nanti di yaumil akhir akan berdebat, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dia sholat. Kami membuka aurat tak diingatkannya. Anak perempuannya tak diajaknya sholat, tak disuruhnya tutup aurat. Jangan masukkan ya Allah suamiku yang ganteng ini. Walaupun ganteng wajahnya, tapi jidatnya hitam ini Pak. Jangan masukkan wahai Rasulullah, jangan masukkan wahai Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, karena tak pernah mengajak istrinya untuk sholat, karena tak pernah mengajak anaknya sholat. Bahaya Pak. Kemudian suami menuntut istri, wahai Allah, jangan masuk istriku ke dalam surga, memang cantik wajahnya. Kenapa Pak? Di masa hidupnya suaminya rezekinya sedikit Pak, kadang dapat kadang enggak. Istrinya menuntut, belikan aku makeup, belikan aku baju, belikan aku emas. Sementara dari gajinya nggak mampu Pak, tapi tuntutan istrinya karena dia sayang, jual ganja, jual sabu, terbaliklah semua Pak. Jangan masukkan wahai Allah istriku ke dalam surga. Makanya ngeri nih Pak, harus saling mengingatkan kita antara suami, istri, anak. Jangan pula kita marah dinasihati anak kita Pak. Saking sayangnya lah dia kepada ibu dan bapaknya. Wahai ayah, wahai mama, sholatlah mak, sholatlah ya. Dengan santun, bil marham. Jangan kita mengajak ayah kita, woi ayah, menang jenggot panjang aja nih ayah. Suruh sholat nggak mau. Jangan gitu Pak, ayah. Santun, ibu, oma. Maka hadirin mulia, amanah ini Pak harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi pemimpin kita Pak Presiden. Berilah sebaik-baik dari pilih tolak. Hadirin mulia, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tanian amal. Setelah kita dengarkan ceramah ini, ambil yang baik-baik, amalkan, kemudian sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Al-ilmu bila amalin, kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal seperti buah, seperti pohon tanpa buah. Insyaallah Pak ya.
Insyaallah Bu. Bu, insyaallah Bu ya, amalkan. Takbir dulu, takbir. Takbir. Jadi ya bersemangat. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua panitia, semua pengurus FKSMM yang telah mengundang saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.